kisah Putri Duyung. Konon Putri Duyung itu bernama Ariel. Ia adalah putri dewa laut bernama Triton. Sebenarnya ia banyak teman istana bawah laut, tapi Ariel lebih suka bermain-main di atas permukaan laut atau di pulau. Sementara para penghuni istana bawah laut itu lebih suka tinggal di dasar samudra. Begitu seringnya Ariel ke permukaan laut sehingga ayahnya si dewa laut memperingatinya. "Ariel, kau jangan sering-sering ke permukaan laut." "Memangnya kenapa, ayah?" tanya Ariel. "Jangan-jangan kau nanti bertemu manusia," jawab si dewa laut. "Ayah, apa dan siapa manusia itu?" "Ah, kau memang belum tahu," gumam dewa laut, "bahwa di atas laut, terutama di daerah, ada makhluk bernama manusia." "Apa mereka seperti kita, ayah?" "Ya, sebenarnya mirip kita, atau kita yang mirip mereka. Hanya saja kebanyakan mereka bersifat jahat dan hanya mau menang sendiri." "Apa tidak ada yang baik, ayah?" Ada juga sih, tapi hanya sedikit manusia yang berbaik hati." "Wah, aku jadi penasaran dan ingin bertemu manusia." "Hah? Jangan, Ariel." Dewa laut kaget mendengar keinginan anaknya. "Kenapa, ayah?" "Jangan, anakku, kau nanti dapat celaka." Dewa laut berkata sungguh-sungguh. "Lebih baik kau bermain-main di bawah laut saja." "Ah, ayah, siapa yang berani mencelakakanku? Aku kan putri dewa laut yang sangat sakti. Ayah pasti juga tidak akan tinggal diam jika aku dicelakakan oleh manusia." "Ah, kau nih, Ariel." Begitu Ariel memang Putri Duyung yang tercantik di antara sekian banyak Putri Duyung. Usia Ariel juga masih sangat muda, baru 15 tahun. Pada suatu hari, setelah puas bermain dan bersendawara gurau dengan makhluk-makhluk laut lainnya, Ariel naik ke permukaan air laut. Ia menikmati indahnya batu karang di pulau kosong. Makhluk cantik dari dasar samudra ini memang bisa bernapas di air dan di darat. Setelah puas menghirup udara dan menikmati pemandangan di berbagai batu karang, Ariel berenang menuju hutan di tepi pantai. Di sana ia biasa bertemu dengan teman-temannya yang hidup di daratan. Semua hewan di sana adalah teman-temannya yang baik. Ariel menyusuri aliran sungai yang menuju hutan. Ia disambut dengan ramah oleh sepasang kelinci. "Hai Ariel, apa kabar? Lama kau tak muncul ke daratan." "Aku baik-baik saja. Bagaimana kabar kalian, sahabat angsa?" "Kami juga baik. Teman-teman yang lain sudah lama merindukanmu." "Benarkah?" "Ya, di sana si kurcaci Pip lama menunggu kedatanganmu." "Lalu bagaimana?" "Aku akan segera ke sana." Ariel lalu berenang lagi. Sungai itu membawanya semakin masuk ke dalam hutan. Sepasang kelinci mengikutinya dari daratan tepi sungai. "Di mana, Pip?" "Teruslah berenang ke dalam hutan. Kau akan menemukannya." Tak berapa lama kemudian ia melihat Pip sedang mengambil air. "Hai Pip." "Hai Ariel, lama kau tak muncul. Kemana saja?" "Aku bersama ayah dan ibuku di istana samudra." "Apakah ayahmu melarang kau bermain di hutan ini?" "Ayahku memang keberatan jika aku bermain ke darat, tapi aku akan bosan jika terus bermain di dasar samudra." "Ayo ikut aku, kita akan bertemu dengan teman-teman yang lain," kata Pip. Pip kemudian memanggil temannya. Tak beberapa lama muncul seekor rusa betina. "Naiklah ke punggungku, aku akan mengajakmu berjalan-jalan di hutan ini," si rusa menawarkan. "Kau akan mengajakku kemana?" "Marilah, aku akan membawamu ke angsa raksasa." "Oh, angsa raksasa. Benar, mereka tentu akan sangat senang bertemu denganmu." "Baik, ayo kita ketemu mereka." Ariel segera naik ke punggung si rusa. Mereka menyusuri sungai hingga sampailah di tempat kedua angsa putih yang bertubuh besar. "Hai Rusi, makhluk apakah yang kau gendong itu?" tanya si angsa jantan. "Ya Rusi," sahut angsa betina. "Apakah dia juga sahabatmu?" "Teman-teman jangan khawatir," kata Rusi. "Dia adalah Ariel, dia Putri Duyung, putra dewa laut." "Oh, maafkan kami Tuan Putri." "Tidak mengapa, apakah kalian mau bersahabat denganku?" tanya Ariel. "Oh, tentu kami mau," sahut sepasang angsa bersamaan. Setelah berbincang-bincang cukup lama, Pip dan Ariel diajak sepasang angsa raksasa bertebangan di udara. Pip naik angsa jantan, Ariel naik angsa betina. "Kita kemana?" tanya Ariel dengan hati berdebar. Ini adalah pengalamannya yang pertama kali diajak terbang di udara. "Kita akan mengelilingi desa dan kota," sahut Pip di atas punggung angsa jantan. "Ya, kita akan melintasi gunung dan sungai dari udara," kata angsa betina. "Oh, betapa senangnya hatiku," ujar Ariel.
Benar saja, tidak berapa lama mereka sudah meninggalkan hutan, melintasi gunung, lembah, dan sungai. Kini mereka sudah mulai memasuki wilayah pedesaan. Banyak rumah-rumah penduduk berjejer. Ini belum seberapa, gumam sang angsa betina. Apa maksudmu? Tanya Ariel heran. Sepasang angsa itu mempercepat kepak sayap mereka sehingga mereka meluncur lebih cepat lagi. Dan tidak berapa lama kemudian, mereka terbang agak rendah. Ariel kaget, di depannya nampak gunung-gunung tinggi yang beraneka bentuknya. Rumah siapa yang paling besar tinggi itu? Tanya Ariel. Itu adalah istana kerajaan, sahut Pip. Oh, betapa hebat dan indahnya kerajaan di daratan. Kau senang, Ariel? Ya, Pip, aku senang sekali. Memang Ariel puas menyaksikan rumah-rumah manusia, sawah dan ladang, juga melintasi kota yang penuh manusia, bahkan istana raja. Bagi Ariel benar-benar tamasya yang menggembirakan. Ketika matahari mulai tenggelam, mereka kembali ke telaga di tengah hutan. Pip pulang dulu, besok Ariel akan diantar ke tepi laut. Ariel sangat bahagia, ia sedang beristirahat dan menyanyi-nyanyi. Tak disadari, dua orang penjahat memperhatikannya. Dua orang penjahat bermaksud menangkap Ariel untuk dijual ke siklus. Mereka adalah Bronk dan Jack. Hati-hati, jangan berisik. Kita tangkap dia dari belakang, bisik Bronk kepada Jack. Ya, kita akan dapat uang banyak jika bisa menjualnya ke bos tukang sirkus di kota. Sudah, Jack, ayo kita keluar dari persembunyian ini. Ternyata kedua orang ini memang sejak tadi mengintip Ariel dan teman-temannya. Kini mereka bergerak hendak menangkap Ariel. Tolong, tolong, teriak Ariel dengan keras, mengetahuinya dirinya disergap dari belakang. Ariel kaget, bercampur takut mendapati dirinya disergap kedua penjahat itu. Ia hanya bisa berteriak minta tolong. Diamlah, hai Putri Duyung, kami tidak akan menyakitimu, kata Jack memondong Ariel. Benar, kau harus mengikuti perintah kami. Jika tidak, sahut Bronk. Tapi Ariel tidak peduli, ia terus berteriak-teriak minta tolong. Burung hantu yang pertama mendengar suaranya, burung hantu kemudian memberitahukan kepada Tupai. Tupai menyampaikan kepada Kelinci, Kelinci memberitahu Pip. Pip meminta bantuan Rusa. Rusa mengajak beruang untuk menolong, suaranya didengar oleh hewan di hutan itu. Hampir saja Ariel dibawa keluar hutan. Untunglah Pip dan kawan-kawannya segera datang. Burung hantu yang menyerang lebih dulu disusul Tupai Kelinci. Pip tak mau ketinggalan, ia menuju perut Bronk. Beruang melompat tahu-tahu sudah berada di depan Jack. Jack lemas ketakutan melihat beruang menyeringai di depannya. Pada saat itulah si rusa menyeruduk punggung Jack. Jack terjungkal ke tanah. Beruang dengan sigap menangkap Ariel yang ikut terlempar. Sekarang Jack dan Bronk menjadi bulan-bulanan para hewan yang menjadi sahabat Ariel. Teman-teman, sudahlah, biarkan mereka pergi, seru Ariel. Para hewan menghentikan serangannya. Jack dan Bronk sudah kehabisan tenaga. Mereka hampir hati jika Ariel tidak mencegah teman-temannya untuk melakukan penyerangan lebih lanjut. Kedua penjahat itu dengan sekuat tenaga lari kabur. Mereka tak berani lagi masuk ke dalam hutan. Terima kasih kawan-kawan, kalian telah menyelamatkan aku, kata Ariel dengan membungkukkan penuh hormat. Sama-sama Ariel, kami semua menyayangimu. Demikianlah Ariel dapat diselamatkan oleh Pip dan kawan-kawannya. Malam itu mereka bisa beristirahat dengan tenang. Keesokan harinya mereka mengantarkan Ariel sampai ke tepi laut. Ariel menyelam ke dasar samudra. Ia menceritakan pengalamannya kepada Putri Duyung lainnya. Hari berganti hari, tahun pun berlalu. Ariel masih saja suka bermain di daratan bersama teman-temannya. Ariel memang Putri Duyung yang tercantik di antara sekian banyak Putri Duyung. Kini usia Ariel sudah menginjak 17 tahun, ibarat bunga yang sedang bermekar-mekarnya. Pada suatu hari, Ariel muncul ke permukaan air. Kebetulan tak jauh darinya ada sebuah kapal besar. Di atas geladak kapal yang indah itu nampak beberapa orang yang bermain musik dan menari. Tiba-tiba pandangan Ariel menatap seorang pemuda yang sedang duduk mengamati teman-temannya yang sedang menari. Ayo Pangeran Erik, ikutlah mereka bersama kami, ajak seorang yang sedang menari. Oh, pemuda tampan itu dipanggil Erik, gumam Ariel yang mengintip mereka dari bawah geladak. Tiba-tiba saja badai besar datang, diiringi hujan lebat dan kilat yang menyambar-nyambar dan angin kencang. Seketika kapal besar itu terombang-ambing bagaikan kapal kertas saja. Pangeran Erik dan anak buahnya berusaha agar kapal itu tidak terbalik. Badai semakin besar dan menggila dahsyat.
Kapal itu mulai oleng. Tiba-tiba kilat menyambar tiang kalap, krak, dan patahlah tiang kapal menimpa Tom Messi. Terdengar ledakan dahsyat. Pangeran Erik yang berada di dekat Tom Messiu terlempar dan terbawa arus ombak yang menggelagar. Pangeran, pekik Ariel yang memperhatikan pemuda itu sejak tadi. Pangeran Erik terseret air. Jika tidak lekas ditolong, tentu ia akan tewas ke dasar laut. Ariel cepat bertindak. Disambarnya Pangeran Erik dan ditarik ke atas permukaan laut. Sembari memegangi Pangeran Erik, Putri Duyung yang cantik itu berenang ke pantai. Sementara Pangeran Erik masih pingsan, Ariel berusaha mengeluarkan air dari dalam perut pemuda itu. Lalu ia membela-belai kapal Pangeran Erik. Tanpa disadari, sebenarnya Ariel tertarik dan jatuh cinta pada Pangeran Erik. Ia sangat ingin hidup bersama Pangeran Erik di dunia manusia. Pada saat itu, Pangeran Erik hampir sadar. Ia mulai membuka sepasang mata dan heran melihat sebuah wajah cantik dan tangan halus yang membelai kepalanya. Pada saat yang sama, Ariel memandang anak buah Pangeran Erik datang. "Aku harus cepat-cepat pergi sebelum diketahui oleh manusia," kata Ariel sembari cepat-cepat menceburkan diri ke laut. Ariel kembali ke istana bawah laut. Ia yang tadinya ceria kini berubah menjadi pendiam. Ia sering melamun. Beberapa hari kemudian Dewa Laut memergoki anaknya sedang melamun. "Nah, benar kan?" Tiba-tiba suara ayahnya menyadari Ariel dari lamunan. "Apanya yang benar, Ayah? Kau memang terpengaruh oleh manusia, iya kan?" "Benar, Ayah. Nah, kau ini pastilah sudah terkena sihir para manusia." "Sihir? Tidak, Ayah. Mungkin aku sedang jatuh cinta. Aku selalu ingin bertemu dan dekat di sisinya." Begitulah sang Dewa Laut akhirnya paham akan keadaan anaknya yang memang jatuh cinta. Tapi melihat wujud anaknya yang setengah ikan, setengah manusia, jadi pesimis bahwa anaknya akan dapat hidup bersama Pangeran Erik. "Tapi Ayah, kan aku punya pusaka Mutiara Dewa," kata Ariel. Kemudian, Mutiara Dewa adalah pusaka utama Dewa Laut. Jumlahnya hanya ada 3. Dewa Laut memberikan 2 buah kepada Ariel, satunya lagi untuk persediaan istana bawah laut. Mutiara pertama jika ditelan berguna untuk merubah tubuh ikan duyung sepenuhnya menjadi manusia. 2 tahun. Mutiara kedua untuk menghidupkan orang mati karena keracunan. Setelah Ariel menelan mutiara pertama dan berubah menjadi gadis cantik jelita, Dewa Laut kemudian melepas Ariel untuk menemui Pangeran Erik. Ariel kembali ke Pulau Kosong, tempat menolong Pangeran Erik. Pada saat itu yang sama, Pangeran Erik juga berada di tempat itu. Kau pastilah gadis yang menolongku." "Bagaimana Pangeran tahu?" kata Ariel. "Aku sempat melihat wajahmu sebelum kau pergi. Setelah kembali ke istana, aku tak dapat tidur karena selalu memikirkanmu dan ingin bertemu denganmu. Sekarang setelah kita bertemu, maukah kau menjadi istriku?" "Oh Pangeran, aku akan seorang gadis yang sebantang kara. Kedua orang tua saya sudah di dalam samudra." "Maksudmu kedua orang tuamu sudah meninggal?" "Sudahlah, tak mengapa. Mari ikut aku ke istana kerajaan." Demikianlah Ariel akhirnya menikah dan hidup berbahagia dengan Pangeran Erik. Namun baru setahun mereka berumah tangga, ada seorang putri yang iri di atas kebahagiaan mereka. Sejak lama Putri Tera jatuh cinta pada Pangeran Erik. Dia tak rela Pangeran Erik direbut Ariel. Pada suatu hari, Tera menaruh racun pada makanan Ariel, tapi makanan yang diberi racun itu terlanjur dimakan oleh Pangeran Erik. Maka matilah pangeran yang masih muda itu. Seluruh istana geger. Ariel dituduh sebagai pembunuhnya. "Dasar gadis tak jelas asal-usulnya. Teganya kau membunuh suami sendiri," seorang Putri Tera di hadapan orang banyak. Kini Ariel ingat nasihat ayahnya bahwa dunia manusia penuh dengan kekejaman dan fitnah. Sebenarnya sudah lama ia mengetahui bahwa putri ingin merebut suami darinya. Namun Pangeran Erik tak pernah menggubrisnya. Dengan tegas dan lantang Ariel berkata, "Bukan aku yang meracuni suamiku. Aku tahu siapa pelakunya. Aku akan berusaha mengobati suamiku supaya dia tahu pula siapa sebenarnya yang meracuninya." Putri Tera gemetar mendengar ucapan Ariel. Ariel tak peduli. Ia memasukkan mutiara dewa yang kedua. Lalu ia menciumi wajah suaminya. Setelah puas ia berkata, "Selamat tinggal suamiku. Dunia kita memang berbeda. Aku selalu mencintaimu." Sebelum Pangeran Erik sadar, Ariel sudah berlari ke arah pantai. Ternyata di sana ayahnya si Dewa Laut telah menunggunya dengan kereta. "Marilah anakku, kita kembali ke dunia kita sendiri." Begitu menyentuh air tubuh, Ariel berubah lagi menjadi ikan duyung. Selesai.